Guys, dengerin nih. Inilah dia presiden paling tepat untuk Indonesia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Film Dirty Vote, film yang saat ini tengah ramai dibahas di tengah isu pemilu, yang menguliti tentang proses pemilu di Indonesia yang tengah carut marut. Apakah ini hanya sekedar isu di tengah pemilu? Hal ini membuat masyarakat semakin bingung untuk menentukan pilihan. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Bakhtiar Nasir untuk memaparkan bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan tuntunan dan norma dalam Islam. Dan apakah benar ada sihir-sihir di balik TPS? Mari kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih untuk yang selalu setia di Cerita Untung ya. Terima kasih untuk kritik, saran dan juga masukan dan juga segala usulan yang diluncurkan melalui kolom komentar. Nah, salah satunya di sini telah kita hadirkan sosok yang juga diminta oleh teman-teman semua Cerita Untung. Sosok yang luar biasa. Setiap ada yang urusannya mengenai politik antar bangsa atau juga di Indonesia sendiri, saya mencari jawaban referensi dari beliau. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung sekali saya bertemu dengan orang yang paling beruntung. Amin. Apalagi cerita untung hari ini. Waduh. Nggak cerita rugi ya kita kalau di sini. Jangan sampai. Pantengin terus di cerita untung yang anti rugi. Bener, mudah-mudahan yang nonton dapat tambahan ilmu gitu insya Allah. Apalagi datengin antum sekarang nih. Amin. Aduh. Ya, saya cuma aminkan saja lah. Nah begini Ustadz, belakangan ini pasti sudah tahu Ustadz, bagaimana keadaan negara kita yang sekarang ini lagi bisa dibilang seru sih sebenarnya, seru ya, ramai, tegang, seru dan segala macam gitu ya. Iya, semuanya ada nih, lagi nyampur aduk jadi satu, sama yang mau chaos juga ada kayaknya. Itu kita bahas juga Ustadz. Nah sebenarnya bangsa kita ini lagi sebenarnya menghadapi apa yang pertama itu, dan sebenarnya gini, bangsa kita ini esensinya bangsa itu apa sih Ustaz sebenarnya? Jadi bangsa ini sedang menghadapi dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Ya. Nah pertanyaannya, bangsa itu apa sih? Dasarnya sebuah bangsa. Kalau memang kita ini akan melakukan election, pemilihan pemimpin untuk bangsa kita ke depan, pemimpin sebuah bangsa. So bangsa itu adalah eksistensinya, entitinya diukur dari moralnya, akhlaknya, etikanya. Innamal umamu akhlaku ma baqiyat. Jadi ibaratnya itu bangsa itu normnya kuat gak gitu, bagus gak gitu? Ya itu sebuah bangsa, artinya sekumpulan orang yang bersatu ini ingin bersama-sama membangun norma apa bersama-sama ini. Maka diukur dari apa ya? Moralnya, etikanya, akhlaknya. Nah, memilih pemimpinnya sekarang, pemimpin sebuah bangsa, ukurannya apa? Akhlak tertinggi dari sebuah bangsa dan akhlak tertinggi dari seorang pemimpin bangsa adalah keadilan. Ya. Kalau sudah tidak ada keadilan dari si pemimpin, ya artinya hilang eksistensi kepemimpinannya. Kalau menurut antum sejauh ini kita udah, kalau dikasih skor berapa ini? Untuk dari sisi keadilan lah yang dijalankan sekarang. Saya dari 2014 mungkin orang yang paling banyak menerima menjadi korban kalau saya. Jadi subjektif kalau saya pastinya. Karena ya sejak 2014 lah saya dikucilkan. Kalau ada orang pertama yang tidak boleh ceramah misalnya di BUMN, ya nama gue lah disebut gitu. Jadi dengan alasan apa? Karena dianggap berseberangan, tidak memilih dia, tidak cocok sama dia. Mestinya kan kalau jadi pemimpin itu harus bagi semua gitu. Adil kepada bahkan untuk yang tidak memilihnya, mesti gitu kan? Ya kalau secara agama kan jangan sampai kebencianmu pada satu kaum yang tidak memilih kamu, kira-kira begitu. Ya. Di antaranya kaumnya. Jangan sampai kebencianmu kepada dia, kamu tidak bisa berlaku adil. Ya berikan haknya walaupun dia nggak milih kamu. Jangan sampai saya kasih bansos kalau milih saya. Nggak saya kasih bansos kalau nggak milih saya. Nah itu kan nggak adil. Nah dari sisi kepemimpinan ya, kepemimpinan sebuah bangsa. Jadi ukurannya secara norma adalah rasa adil dan keadilannya. Kalau sudah tidak adil, pudar itu cahaya kepemimpinannya.
Nah, kalau kita lihat bagaimana bangsa ini terbangun awalnya. Sebuah bangsa itu terbangun pada awalnya sebelum dia menjadi sebuah entiti. Dia adalah sekumpulan pengorbanan. Orang-orang yang mau berkorban untuk membangun sebuah bangsa kayak kita misalnya ya. Raja-raja, sultan-sultan kita dulu sebetulnya sudah eksis. Ya. Tapi kenapa mau membangun Indonesia bersama? Para panglimanya, para oposannya. Yuk kita bersatu membangun sebuah bangsa. Ya berangkat dari pengorbanan. Jadi membangun sebuah bangsa pada awalnya bukanlah dapat apa dari bangsa. Untuk ongkos hidup nanti ke depan dari bangsa. Bukan. Pragmatis gitu. Ya maka kalau kita lihat sultan-sultan dulu, ya belikan pesawat untuk Indonesia, ya berikan tanah, air, udaranya untuk Indonesia, berkorban pada awalnya. Jadi jangan berpikir ketika di pemilu nanti dekat pemimpin nanti saya dapat apa, berapa, menggantungkan hidup pada ongkos negara, ya utang terus negara kalau begitu. Jadi sebuah bangsa itu dibangun dari pengorbanan. Jadi siapapun yang menjadi tim ses siapapun, ya pengorbanan awalnya. Dan jangan berharap nanti kalau sudah berkuasa ingin memakan banyak. Tidak, ya berkorban sebuah bangsa itu. Dengan keadilannya dia memimpin dan membangun moral, akhlak untuk bangsa ini. Itulah sebuah bangsa dikenal di publik itu dilihat dari akhlaknya itu. Tapi kan dasarnya pengorbanan, kepemimpinan berdasarkan keadilan, baru kemudian dikenal. Ini bangsa yang beradab gitu. Jadi justru apa yang bisa kita berikan ke bangsa ini, bukan bisa dapat apa dari bangsa ini. Gitu. Itu kalau mencontohkan keadilan itu, apakah sekarang nih kan kita lihat ya di konsentrasi politik seperti sekarang nih kan gitu kan. Misalnya keberpihakan dari pemimpin kepada salah satu calon, apa itu menunjukkan keadilan juga atau? Ya memang ini nih banyak yang absurd. Absurd menurut saya sih ya. Secara undang-undang kelihatan benar, kelihatan yang benar, tertulisnya tuh benar. Tapi secara moral itu tadi, dan rasa keadilan ini terciderai. Jadi apapun yang tertulis itu kalau sudah menciderai dua eksistensi ini, secara etika dan secara keadilan, ini sebetulnya cuma kata-kata hampa, nggak narasi makna. Aja, narasi. Iya, misalnya dia bilang, saya boleh lu memilih. Ya tapi Anda sadari posisi Anda. Misalnya gini deh, Anda punya anak 3 nih. Iya. Boleh dong saya berpihak kepada salah satunya. Kepada salah satu anak. Nggak boleh mestinya orang tua. Ya tapi kalau dia bilang saya boleh memihak sebagai seorang pemimpin, udah berarti sudah hilang itu moral tertingginya yang bernama rasa adil dan keadilan. Hilang sudah itu. Jadi siapapun yang menang nanti, dia harus berlaku adil. Itu moral seorang pemimpin jika ingin diakui sebuah bangsa. Jadi kalau sudah tidak lagi berlaku adil dari sekumpulan, apalagi kita bersuku-suku ini menjadi sebuah bangsa, bahkan berbangsa-bangsa menjadi bangsa Indonesia, itu harus berlaku adil. Kalau tidak, pecah perahu kebangsaan ini. Antum kan dari 2014 itu diperlakukan tidak adil ya ibaratnya, secara seuzonnya gitu kepada antum gitu ya. Kan waktu pemilu sebelumnya antum memilih salah satu capres yang sekarang nyalon lagi nih. Ketika kemudian beliau menjadi menteri yang kemudian menteri pertahanan lah, apakah antum kemudian dikelirkan seuzonnya atau dibantu setelah kan dulu kan ikut membela, ikut support di situ. Ketika kemudian menjabat jadi menteri, apakah antum kemudian mendapatkan keadilan itu? Tidak juga. Enggak juga. Ya tetap status kita status quo gitu kan. Dan kita juga nggak minta juga. Untungnya kita kan orang beriman. Jadi keadilan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tetap berpegang pada kebangsaan kita. Bahwa berbangsa itu harus berkorban untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Siapapun calon presiden yang saya dukung, juga awalnya saya berkorban. Berkorban juga gitu. Tapi kalau dia kemudian menyimpang, saya juga yang akan menegurnya gitu. Jadi menegur itu bagian dari rasa sayang sebenarnya ya? Iya, bagian daripada eksistensi sebuah bangsa adalah teguran juga. Hei, kalau udah mulai nggak adil, berlaku adil lah gitu. Nah Ustaz, sekarang ini banyak yang, ini dalam waktu beberapa hari ke depan, setiap orang ini akan memiliki satu keputusan besar.
Ya, gitu. betul. Kira-kira untuk mereka yang sekarang ini masih masih bimbang dalam Masih memilih. bimbang. 3 hari lagi padahal ya. 3 hari lagi kan gitu. Mau pilih 3 kayak apa, mau pilih 1 kayak lo gimana gitu. Ya. Kira-kira apa sih, pandangan apa sih, kriteria apa yang harus dimiliki seorang pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini? Saya antarkan mulai dari bagi yang ragu nih ya. Yang ragu ini saya bawa dulu semuanya ke zero mind. Ya. Ya. Banyak teori-teori pelatihan di Indonesia nih, ada yang grounded, ada zero mind atau apalah. Kalau kita ke titik netral misalnya nih, berbicara titik netral. Ya. Ada 2 hal yang mesti kita bersihkan di dalam diri kita. Kalau betul-betul mau netral. Dan pilihan kita itu nggak salah. Secara ideologi, secara akidah kalau bahasa agama, harus bersih dari syubhat. Syubhat itu abu-abu. Harus jelas dulu keberpihakan kepada yang hak. Dan permusuhan kepada yang batil. Itu dulu, itu yang namanya posisi bagus. Ya. Cara menilai gimana? Ya, kita tidak berpihak kepada orang dulu. Kepada calonnya siapa, kita berpihak kita kepada kebenaran. Kebenaran dulu. Oke. Gitu dulu. Jadi dinetralkan, nolin dulu nih semua. Ya. Keberpihakan kita akan satu sosok, Ya. nolin dulu, berpihak dulu kepada kebenaran. Kepada hak, kepada kebenaran gitu kan. Ya, kebenaran mutlak milik Tuhan. Ya. Ya, jadi kita ke situ tuh alurnya dulu. Ya. Yang kedua, bersihkan hati dari syahwat. Syubhat di ideologi, syahwat di keinginan. Sebab kalau keinginan sudah dipengaruhi oleh syahwat, dia nggak objektif. Cari mana yang menguntungkan pasti kan. Dia nggak ngerti skala prioritas. Dia nggak ngerti. Ini penting. Bukan hanya dari sudut pandang agama, tapi dari sudut pandang kemanusiaan kita ini. Bersihkan dulu dari syubhat supaya tidak salah ilmu, tidak salah pilih. Kalau cara beragama, tidak rusak agama kita itu. Nah, syubhat-syubhat itu yang harus kita bersihkan dulu. Dasar pemikiran kita membangun sebuah bangsa, ideologi kita kan sudah punya dasar. Kembali aja dulu ke Pancasila. Ya. Kembali aja dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan aja ke Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya begitu. Jadi misalnya apa? Pancasila, dasarnya Pancasila apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Gitu kan? Ya. Baru kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Kalau bahasa agama ini namanya mabade. Dasar. Jadi mabade itu dasar berangkat untuk menentukan pilihan demi masa depan bangsa. Ya ini Pancasila. Jadi lu mesti kembali ke Tuhan yang Maha Esa dulu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa berarti cari pemimpin yang takut akan Tuhannya. Ya dia mengenal perintah Tuhan nggak? Takut nggak ngelakuin dia, kesalahan gitu kan? Iya, dia tahu nggak perintah Tuhan yang mana? Dia tahu nggak larangan Tuhan yang mana? Kalau dia perintah Tuhan dia kagak tahu, larangan Tuhan dia nggak tahu, mana mungkin dia bisa mengerjakannya? Apapun keyakinannya ya. Apapun keyakinannya. Tahu dulu perintah-perintah Tuhannya. Semua agama di negara ini, agama-agama di negara ini, insya Allah benar tuh ketuhanan yang Maha Esanya. Ya. Itu pertama aja bentuk lolos tuh. Misalnya nih, bisa aja nih, kita ada 3. Poin pertama, baru lewat itu, ya udah nggak lolos, bisa aja gitu kan. Nah, yang bisa jadi. Yang kedua, yang Undang-Undang Dasar 45 kita yang didasari oleh jiwanya, yang meram Pancasila, yang menjiwainya itu adalah Pancasila kan. Pancasila kita, walaupun kita bicara sejarah, nggak usah ada berdebat tentang yang dihapus dan tidak dihapus. Sekarang itulah yang menjiwainya. Kemudian sekarang kesadaran kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya tuh salut loh. Untuk sebuah bangsa yang sedang berpecah, kalau mau bersatu harus bertemu pada satu kalimat yang satu. Kalau Islam seluruh dunia, kita harus pada satu kalimat. Kalimat kita la ilaha illallah, kan itu ikatan. Ikatan ideologis keislaman kita seluruh dunia adalah la ilaha illallah. Bangsa ini nih punya kalimat yang keren. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini dibangun berdasarkan perbedaan awalnya. Perbedaan yang sama-sama ingin bersatu, lalu ya harus berkorban. Harus berkorban di sini. Dan pemimpinnya harus adil ya di sini ya. Ya. Nah, kesadaran bahwa kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bahkan berbeda-beda bangsa. Kesadaran ini yang harus
kita selalu bangun untuk saling mau mengerti satu sama lain. Lita'arafu. Ukuran nanti siapa yang paling bermulia di antara mereka ini ya ketakwaannya diukur nanti kalau bahasa agama. Ini sebetulnya keyakinan udah selesai kalau orang Islam itu di surat Al-Hujurat ini. Nah, jadi kalau itu sudah selesai secara ideologi, baru secara keinginan. Udah benar nih bimbingan ideologinya. Lu kembali aja ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gitu kan? Nah, udah. Baru yang keempat NKRI kan? NKRI ini kita pikirkan. Nggak mikirin partai siapa, nggak mikirin koalisi siapa. Kan semua rugi. Ya? Iya, untuk NKRI kan? Gitu. Yang mikirin NKRI-nya beneran gitu loh. Ada berbagai hal sih saat memikirkan NKRI itu, satu untuk kemajuannya, atau bisa dapat apa? Itu yang nggak benar. Ya kalau kita mikirin NKRI kan berarti berkorban untuk negara ini, dan bukan untuk agar semata-mata ingin berkuasa, kemudian juga cawe-cawe diambil dari negara ini, enggak. Ya kalau misalnya lihat ormas-ormas yang usianya ratusan tahun, ya karena mereka berpikir, misalnya Muhammadiyah, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan menggantungkan hidup pada Muhammadiyah misalnya. Ki Haji Ahmad Dahlan kan begitu. Makanya ya berkembang dia itu. Karena nggak menggantungkan hidup. Begitu juga kalau ingin membangun satu bangsa nih, hidup-hidupilah negara ini. Jangan menggantungkan hidup pada negara, ngutang terus negara kalau menggantungkan hidup. Itu mentalitas warga bangsa yang sesungguhnya. Nah sekarang ketika kita mau memilih itu, bersihkan dulu kita dari syahwat supaya kita bisa menentukan skala prioritas, gitu ya. Nah, bebas dari syahwat. Lihat orang kalau udah kena syahwat, jual murah kan dirinya. Wani piro gitu. Wani piro judulnya. Murah jadi dirinya. Jadi pragmatis gitu ya. Iya, nggak punya integritas gitu. Maka di agama itu diajarkan dua. Bersihkan ideologimu dari syubhat. Syubhat itu antara halal sama haram. Golput itu haram. Golput haram? Haram. Kenapa? Dalam bahasa agama, netral antara hak dan batil, netral antara halal dan haram itu nggak sah. Itu haram dalam bahasa agama ya. Jadi tegasnya adalah dalam Islam tuh pilih yang halal, atau sama sekali enggak berarti? Iya. Berarti misalnya di tengah pun dianggap haram karena menormalisasi yang haram gitu. Iya. Karena sama haram itu kita harus menegasi, nggak bisa netral. Nggak bisa netral, harus tegas. Tegas ya. Iya. Nah, begitu juga dalam sikap kita, dalam politik ini, ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang berketuhanan pada Yang Maha Esa, itu kita jadikan sebagai standar penilaian. Jangan dikelabui gara-gara hanya dapat uang, dijanjikan bakal jadi menteri, ya karena tersandra bakal nanti dibebaskan. Itu kan berdasarkan syahwat itu, pilihan itu, nggak jernih itu. Oh jadi begini Seth, kalau boleh saya tanya ya Seth, misalnya gini, ketika menghala di tengah-tengah pada saat yang ada halal dan haram, itu haram. Berarti sesaklek itu urusan dalam memilih ini berarti sesuatu yang penting. Kalau misalnya kita sebagai seorang akan memilih nih, kita tahu mana yang lebih baik. Tapi karena dia ada kepentingan, dia pilih yang nggak lebih baik karena menguntungkan. Ada yang kebenaran, tapi ada yang menguntungkan. Nah, kalau memilih yang itu, apakah yang melakukan itu jadi dosa? Itu secara kebangsaan berkhianat. Berarti dia memilih calon pemimpinnya yang nanti akan memberikan keuntungan negara untuk dirinya, bukan untuk berkorban untuk negaranya. Pilihan seperti itu udah pengkhianatan. Kalau dalam Islam itu haram nggak? Ya haram jatuhnya. Mas Ari nih sebagai selebritis kan seharusnya berpihak dong pada penguasa. Ya, benar nggak? Iya. Tapi kalau menurut saya, Mas Ari bukan selebritis. Kenapa gitu? Beda budayawan dengan selebritis, seniman dengan selebritis. Nggak semua selebritis itu adalah budayawan dan seniman. Dan nggak semua budayawan dan seniman itu mau jadi selebritis. Seniman dan budayawan itu punya value ada pegangan dalam hidupnya. Integrity. Iya ada. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni yang dipegangnya. Meski dikatakan orang gila, al-fununu junun,
ya ini gue gitu loh. Ini gue, dia punya integritas. Ya. Lu kucilkan gue, lu nggak kasih makan gue, nggak peduli. Ini gue pilihan gitu. Ya. Rambut gue begini, penampilan gue begini. Budayawan juga itu dong. Ya. Ini gue gitu. Beda sama selebritas yang melayang-layang. Nggak terbeli gitu kan? Nggak. Secara integritas. Nah mestinya kan dalam kondisi seperti ini kan enaknya sih gabung nih yang banyak duitnya, apalagi teman-teman gitu kan di situ semua. Enggak. No comment. Apalagi kalau gue mesti ikut sama dia. Loh, gue tahu dia itu tersandra bergabung ke situ karena masa gue mesti nyemplung juga ke situ. Nyemplung juga, mana integritas gue kan gitu. Apakah kemudian dalam Islam ada pahala khusus untuk integriti ini? Dalam catatannya Imam Ahmad ibn Hanbal diantaranya ya, dan ulama-ulama salafus saleh itu, seandainya saya punya satu privilege doa untuk dikabulkan, maka saya akan prioritaskan doa ini yang cuma satu tiket ini untuk mendoakan pemimpin yang akan saya pilih. Masya Allah. Ya, sepenting itu ya. Sepenting itu. Rasulullah itu terlambat loh dimakamkan. Sampai Nasbul Imam, penggantinya itu jelas. Ini ya orang suci lah, maksum. Ya, dilambatkan. Bukan berarti kemudian menjalahi syariat. Bahwa persoalan pemimpin itu persoalan ideologis. Rananya tuh rada agama. Jadi nggak bisa main-main. Dan kita akan pertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dasarnya itu dasar kebangsaan. Makanya bangga banget gue jadi orang Indonesia. Kenapa, Ustaz? Walaupun segini banyak cobaannya banget itu. Ya mungkin harus begini gitu. Justru karena berarti banyak cobaannya, berarti kita termasuk yang diuji gitu, Ustaz. Harus lo lihat aja bagaimana sejarah. Para pahlawan pembangun bangsa ini apakah dekat sama komprador? Para nabi juga begitu ya? Iya, coba lihat pahlawan-pahlawan itu, lihat orang-orang yang memang saat itu juga sengsara. Tapi mereka bersabar gitu dalam membangun ini semua. Nah, saya juga menjadi warga bangsa kan, saya lihat ulama-ulama. Kalau saya kan jelas siapa sih yang gue ikutin gitu kan. Buya Hamka keren banget ya. So ketika di penjara, kemudian menghabiskan tafsirnya, Soekarno disolatin jenazahnya, nggak usah baper lah. Nggak baper. Itu beneran itu gitu kan. Itu. Bangsa itu dibangun dengan pengorbanan dan karakter. Dia para pemenang pada akhirnya akan dicatat oleh sejarah. Dan generasi akan melihat siapa yang jadikan patokan. Jenderal besar kita itu kan memang sakit bronsitis lah. Jalan pun ditandu tapi jangan tanya jiwanya. Gitu kan. Nah itu gak usah diceritain, udah banyak lah kalau itu. Waduh. Guys, ini sedikit penggambaran, ulasan sedikit ya. Digambarkan sama Ustadz tadi bahwa menggadaikan masa depan bangsa untuk suatu kepentingan pragmatis yang tentunya transaksional untuk diri sendiri. Kemudian teman-teman memilih untuk kepentingannya, maka ini sebuah pengkhianatan juga terhadap agama dan juga terhadap bangsa. Iya. Masya Allah. Maka kalau saya perhatikan orang-orang yang berpihak gitu ya, terserah dia kemana gitu. Saya anggap merdeka dulu. Tapi kalau keberpihakannya semata-mata pragmatis, itu orang nggak berbangsa sebetulnya. Jadi kalau terbayar atau bayaran, itu bagian dari itu berarti transaksional dong, Pak? Iya, transaksional. Nah, itu bagian dari yang disebutkan tadi. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal itu. Amin. Makanya seniman, budayawan itu pejuang. Integritas mereka sebagai seorang budayawan, sebagai seorang seniman, dengan semua kata-katanya, dengan semua puisinya, dengan semua karya-karya seninya, itu bagian daripada integritas dirinya yang harus dipertahankan. Ini memang luar biasa. Saya melihat di sosial media ya, walaupun mungkin salah satu paslon itu diarahkan kepada salah satu keyakinan tertentu, tapi ternyata banyak juga para seniman ini yang kemudian terbuka gitu pikirannya bahwa untuk alasan rasional udah paling benar pilih paslon ini gitu ya. Seniman-seniman bahkan nggak satu keyakinan, tapi dengan tegas mereka mengatakan inilah yang visi masa depan yang ditawarkan paling cocok yang ini gitu. Nah, tapi sayang sekali justru yang ya setiap hari ke pengajian atau segala macam pun
nggak mampu melihat hal itu atau mungkin tertutupi dengan alasan pragmatis itu? Dua hal tadi. Satu, ideologinya sudah syubhat, keinginannya sudah tercampur dengan syahwat. Makanya dia nggak bisa memilih dengan jernih. Jadi kembali kepada pragmatismenya, nggak ada integritas. Makanya dasarnya kalau ingin memilih itu ya jelas dulu ideologinya. Kalau memang ya lihat dan gini. Di Indonesia ini katakanlah ada ideologi kanan, ada ideologi kiri. Bisa ketemu mereka ini dan bisa saling menghargai ideologi. Yang nggak jelas itu yang di tengah-tengah, yang pragmatis, cuan, bisnis, gitu ya, positioning. Cuma itu aja. Ini layangan putus. Nggak menentukan di mana posisinya, karena main aman gitu ya. Iya. Ini Ustaz, lagi pertanyaan saya juga penasaran nih. Misalnya di salah satu itu sudah ada yang secara clear bagaimana treatmentnya ketika menjadi pemimpin. Udah jelas gitu. Keadilannya, keberpihakannya, atau juga maksudnya misalnya dia treatmentnya zalim atau tidak adil, atau kemudian banyak kecurangan yang dibuat misalnya. Kita sudah tahu itu dan kita memilihnya, apakah itu termasuk dosa? Jelas dong. Jadi harusnya ingkarul mungkar. Kalau kita udah jelas melihat kesalahan-kesalahan itu semua, sudah konkret gitu tadi kan, ya harusnya kita mengingkari kemungkaran. Jangan justru menjadi bagian yang membenarkan kemungkaran karena ada kepentingan kita yang akan terrealisasikan di situ. Nah masalahnya kan memang kebanyakan para politisi atau orang-orang yang sekarang politiknya pragmatis, politik itu adalah kepentingan kan. Jadi yang dilihat dia adalah bagaimana kepentingan dia nanti ke depannya. Aman atau enggak gitu. Iya. Walaupun itu dosa sekalipun. Ya itu pilihan. Itu pilihan dia, itu terserah dia itu. Oh, oke. Sekarang kita langsung kepada ini deh. Sebenarnya Indonesia itu butuh pemimpin yang gimana sih, Ustaz? Ya, lagi-lagi kembali kalau kita tanya misalnya butuh pemimpin yang gimana sih untuk hari ini di Indonesia 2024 gitu kan. Ya. Kita dasar standarnya dulu deh. Kalau Quran itu sebetulnya selalu melihat pemimpin itu dari 3 kacamata utama. Ya. Idealnya tentu Rasulullah. Rasulullah sebagai panutan kan di situ, standar ideologi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dasar pertama cari pemimpin yang dasar hidupnya itu, ideologinya juga adalah rahmat buat semuanya. Bukan hanya partainya, koalisinya. Dan itu sudah dibuktikan setidaknya track recordnya. Dan kelihatan dari janji-janjinya. Dan itu dilihat siapa orang sekelilingnya. Gitu ya. Orang sekelilingnya siapa. Yang di belakangnya. Iya, pendukungnya nih siapa. Gitu kan kelihatan sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya ngelihat dari pasangan calon ini misalnya ya. Siapa di antara mereka yang di belakangnya didukung oleh orang-orang baik. Iya. Siapa yang di belakangnya didukung oleh koruptor misalnya. Iya. Gitu. Yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan, mereka kebanyakan nongkrong di mana? Nongkrong di mana? Gitu. Iya. Itu menjadi tolak ukur juga. Bisa. Itu tolak ukur. Jadi kalau ingin mengenal seseorang, lihat siapa teman dekatnya. Siapa di sekelilingnya. Salan Qari ini. Mas Ari misalnya ingin mengenal seseorang, jangan langsung tanya sama orang itu. Dia pasti yang baik-baik aja dong. Iya. Ya. Nah, tanya sama teman dekatnya. Yang hari-hari sama dia. Nah, baru kita tahu dia seperti apa. Seperti siapa dia. Berarti orang itu terbentuk dengan siapa dia bersama-sama. Bahkan kalau bahasa Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu selalu bersama dengan orang yang dia cintainya siapa. Dari situ kita akan kelihatan. Ya. Nah, yang kedua selain rahmah. Rahmah itu berarti dia penuh kasih. Nggak jahat sama rakyatnya. Nggak mengatasnamakan rakyat, lalu dia puaskan hasrat ingin berkuasanya dengan hawa nafsunya. Jangan. Kemudian jangan sampai ngedagangin rakyat gitu. Ya. Kayak korporat ini perusahaan negara nih. Negara kayak korporat. Rakyat dianggap sebagai employee dia. Gitu atau ya. Dianggap sebagai aset gitu. Iya. Gitu. Memang ada sih orang-orang yang punya teori-teori kepemimpinan yang nggak kasih sayang biasanya begini. Kalau bahasa agama, pemimpin yang tidak punya kasih sayang itu jauh kalbaka yatba'aka. Kasih lapar rakyatmu, baru kasih makan, maka dia akan ikut kamu.
ini belum lama saya ada satu podcast juga yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah setting. Iya. Karena pada saat diperlukan mereka akan nurut ketika Iya. kita puaskan perutnya. Iya. Berarti ini berarti kemiskinan itu sebuah Ya. Dalam setting teknis politis ini. Iya, dalam teori kepemimpinan secara politis, yang jahat memainkan itu berarti tidak ada rahmah pada dirinya. Gitu ya. Ya, yang kedua, pemimpin itu harus adil kepada orang yang tidak memilihnya sekalipun. Kayaknya udah fase banget nih Ustadz kalau masalah yang itu. Ya. Dan itu kan dilihat dari track recordnya juga dong, siapa dia. Jangan sampai dia hanya memperhatikan PLT-nya semua dari kubunya misalnya. Tidak melihat berdasarkan kepentingan bangsa secara keseluruhan, secara adil gitu. Berarti hanya presiden dari pemilihnya aja gitu. Iya kan, ketika Anda ini menang itu kan, gitu kan. Kan nggak berarti semua suku tuh dukung Anda dong. Nggak berarti semua bangsa dukung Anda dong yang bersatu di Indonesia nih. Aspirasi mereka yang harusnya kamu serap. Itulah yang ketiga, syura. Yang pertama kan rahmah, yang kedua adil, yang ketiga syura. Syura itu ya menyerap aspirasi. Mau mendengar. Iya, misalnya gini, ingin menunjuk PLT, kepala daerah. Jangan berdasarkan lingkungan Anda. Kan ada aturan mainnya secara undang-undang. Menyerap bagaimana daerah, tokoh-tokohnya seperti apa, alurnya seperti apa. Alur aspirasi ini kan mesti dibuat. Jangan hanya lingkaran dia semua. Untuk mengamankan posisi mungkin saya. Nah itu dia. Salah pemimpin kayak begitu. Waduh. Ya, jadi ini mungkin bisa diisi contrengin teman-teman, kemudian isi form yang mana yang paling cocok, mana yang masuk dalam kriteria disebutin Ustadz nih. Ya, bagian dari kisi-kisi yang kita beritahukan infokan per hari ini teman-teman semua biar nggak salah pilih. Apalagi Ustadz. Nah, barulah sekarang untuk kepentingan kekinian Indonesia. Ya enggak? Nah, kepentingan kekinian Indonesia. Apa sih persoalan besar bangsa ini? Satu, keterbelahan. Gitu ya? Ya, juga masalah korupsi misalnya. Gitu ya. Bahkan korupsi konstitusi pula hari ini. Dan persoalan terbesar sekarang adalah masalah etika kepemimpinan. Itu berarti bagian dari karakter tadi yang sebelum itu juga, berarti masuk di situ juga? Iya. Nah, gitu. Jadi ya di sini kita berikhtiar. Memang mencari yang paling ideal dalam kondisi seperti ini tidak ada. Tapi setidaknya yang mendekati berdasarkan ideologi yang betul-betul kembali kepada Pancasilanya, kepada Bhinneka Tunggal Ikanya, terutamanya kesadaran itu. Ketika itu sudah benar pilihannya, insya Allah baik buat semua. Nah, cuma bahayanya, Mas Ari ini dari saya nih kira-kira, jangan sampai hari gini lu masih netral, hari gini lu masih belum punya pilihan, bahaya. Hari ini masih nimbang-nimbang, ini bahaya. Saya beritahu ya, nggak ada orang netral sekarang, nggak ada. Nggak ada yang netral. Malah katanya kalau kosong kotak suara akan coblos tertentu nih. Itu dia kan. Itu ujungnya loh. Anda yang netral itu sampai hari nggak mungkin, karena surat Anda dipakai oleh yang lain. Ini udah tahu lah, apalagi penyelenggara. Panitia penyelenggara tahu tuh peta-petanya gitu kan. Dan bahkan karena sudah dipetain udah bisa dijual dari sekarang. Ya iyalah. Lu tinggal pasang aja poster gitu kan. Ini udah ada angka, lu mau berapa gitu. Itu nggak menyalahi hukum, Ustaz? Nah, itu kan moral jadi. Lu kan wasit. Kalau hal-hal seperti itu terjadi itu gimana, Ustaz? Ibarat gini. Dalam prosesnya kan semestinya semuanya tuh ahsan ya. Dari to Z harus sesuai. Maksudnya semua dengan koridor, dengan lambu-lambu yang ibaratnya memang sudah ditentukan untuk keadilan bersama. Tapi kemudian belakangan kita juga mendengar ada yang menabrak gitu istilahnya ya. Tapi seperti juga tidak ada konsekuensi khusus gitu dari masyarakat gitu misalnya, atau juga mungkin kembali menilik ulang prosesnya atau bagaimana gitu. Dan sepertinya masyarakat Indonesia antara paham atau enggak, saya kurang paham gitu. Siapa bilang enggak? Kan kemarin Pak Mahfud bilang
Ya oke, Anda jadi pemimpin dengan cara merubah undang-undang. Tapi kan rakyat bilang, oh, lu nggak etis, lu nggak berakhlak, lu nggak bermoral. Kira-kira hukumannya lebih berat mana gitu? Kalau dalam bahasa agama, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzilul mulka mimman tasya. Nah sekarang ini, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Ada orang dikasih jabatan, dikasih kepemimpinan untuk dimuliakan, dan ada orang sebaliknya. Allah kasih kekuasaan untuk dihinakan, ada. Nah itu contohnya tadi. Secara kertas lu bisa berkuasa, memimpin, dengan beli suara, tapi sebetulnya lu akan dihinakan sama Tuhan karena yang lain juga tahu. Nanti satu hari si penjualnya yang udah tahu nih, dia beli sama gue tuh, ya pijakannya kan hampa dianya. Dia berpijak di atas sebuah kebohongan kan. Dan orang tahu semua. Tahu. Ya kepemimpinannya dipijak berdasarkan kebohongan. Banyak kan yang popularitasnya, followernya tiba-tiba banyak, tapi pijakan di atas kebohongan. Satu hari ini akan juga terjungkal dengan kebohongannya. Nah, kembali ya kepada masalah kepemimpinan kita tadi. Pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini di tengah keterbelahannya, ya, di tengah persoalan etik, terutama mengembalikan marwah konstitusi yang menjadi ikatan pegangan kita bersama, supaya Pancasila tegak, Undang-Undang Dasar 45 tegak, jangan cuma dalam bentuk tulisan tapi nggak ada jiwa di dalamnya, gitu kan? Harusnya semua undang-undang ini dijiwai oleh Pancasilanya kan, gitu ya. Ini udah nggak ada gitu, ini bahaya eksistensi sebuah bangsa itu lagi nggak ada di sini karena moralnya udah nggak ada gitu. Kalau saya dari sudut pandang agama ini bahaya sebetulnya. Jadi dari sudut pandang agama dan Pancasila sekalipun sedang dalam kondisi sedang tidak ada pijakan, tidak baik-baik saja. Lu bilang misalnya, tapi masyarakat, saya bilang masyarakat lagi nggak mikir. Itu orang-orang yang biasa ngajar di kelas, yang biasa-biasa di lab, yang urusannya sama buku penelitian tiba-tiba keluar turun gunung juga gelanggang dan kompak, masih lu bilang oh ini dikendalikan oleh seseorang. Oh, too good to be true. Ini orang-orang intelektual, orang-orang yang bergerak berdasarkan ilmu, yang punya standar ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, dengan semua gelar-gelar guru besar yang lu masih katain juga. Ini kan berarti udah nggak bermoral, udah nggak ada etika kepada orang berilmu, udah nggak menghargai institusi keilmuan, sudah menodai intelektualitas, udah nggak dihargai. Apa yang bisa dipegang coba? Berarti memang nggak bisa dibendung ibaratnya. Segala norma banyak yang diterabas sekarang ini. Dan kalau belakangan mengenai survei itu gimana? Kan sekarang banyak juga ya seperti terjadi sebelumnya lah. Ini seperti sebuah template ya, survei-survei yang terjadi gitu ya. Bahwa surveinya itu seperti mengatakan ada satu keunggulan tertentu gitu. Seperti kita tahu bahwa survei tersebut juga nggak netral kan kebanyakan gitu ya. Sebuah kebohongan yang diulang-ulang biar orang yakin ini benar nih lagi unggul gitu kan. Nah itu bagaimana? Itu salah satu pola atau bagaimana? Ya jelasnya bahwa ya survei, ya quick count yang diumumkan itu kan propaganda. Dagangan kan ini kan. Semestinya itu kan analisa internal. Ya makanya kan tapi mereka dibuka ya. Biasanya punya survei berarti kan. Ada survei ke dalam, ada survei buat konsumsi luar kan. Ya kita mesti tahu dong bahwa ini sebetulnya nggak hakiki kan. Opini yang dibentuk kan. Ini sihir. Sihir. Loh, di pemilu ini ada sihir juga kan? Wa inna minal bayani la sihra. Di antara bentuk presentasi menjelaskan tentang kehebatan satu kelompok itu bagian daripada sihir. Agar pikiran orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu tersihir dengan ini. Sama dengan orang yang nanti pada hari H, pada hari H masih belum punya pilihan, ya setan masuk di situ. Setan akan mendukung siapa yang didukung oleh dia. Nah itu dibisikkan di telinganya nanti. Pilihannya pun diarahkan sama setan. Makanya keluar rumah harus bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata. Nah, bagaimana lu tawakal kepada Allah untuk sesuatu yang lu sendiri belum ada? Yang namanya tawakkaltu 'alallah itu keluar rumah untuk satu tujuan yang udah jelas. Ya.
makruh bahkan haram keluar rumah, kumaha engke kemana kek gitu. Ini setan yang ngambil. Tawakkaltu 'ala Allah itu, Allah fasilitasi lu dengan malaikat. Orang yang keluar rumahnya nih, bismillah, baru bismillah, Allah kirimkan malaikat, ya, kirimkan malaikat apa? Hudita, ya, kamu akan dikasih tunjuk jalannya, gitu ya. Tawakkaltu 'ala Allah, kufita, kamu akan dicukupkan oleh Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dikirim lagi malaikat wuqita, dikirim malaikat lain lagi apa? Kamu akan diprotek. Gitu. Ditunjuki, dicukupi, diproteksi. Lengkap. Ya, kalau lu udah punya tujuan. Kalau gak punya tujuan, malaikat juga lu mau kemana? Mau gue lindungin kemana nih gitu Iya. kan? Mau ditunjukin kemana gitu ya. Oh, jadi kaum muslimin itu harus tahu mau kemana saat dia keluar rumah. Gak boleh keluar rumah dalam keadaan gak tahu. Jadi termasuk dalam memilih pemimpin, mereka harus sudah firm dengan siapa yang akan dipilihnya dengan alasan apa. Mas Ari mau keluar rumah, ada istri, ada 2 anak ya. Ya. Tiga. Tiga. Istri 1. Iya. Iya. Kan masing-masing punya keinginan dong. Supaya perjalanan ini jelas harus ada amirnya kan. Iya. Gitu nggak? Penting nggak pemimpin di sini? Penting. Nah kita kan mau memilih pemimpin. Nah di dalam rumah tangga sendiri, ya, bagaimana mungkin kita bisa memilih pemimpin kalau dia sendiri nggak bisa memimpin keluarganya kan? Oh, masuk akal. Ya bagaimana mungkin lah? Iya, apalagi keluar rumah dia nggak tahu mau milih siapa. Ibaratnya ini keluarganya, ini aja kita nggak punya determination mau kemana gitu ibaratnya. Ya. Suami istri dibiarin berbeda. Di satu sisi kelihatannya demokratis banget. Padahal itu sebetulnya kelemahan pemimpin. Iya. Berarti lu sebagai kepala rumah tangga gagal. Iya. Ya. Mengarahkan orang-orang yang di dalam diri kamu. Benturan nih nanti. Anak maunya makan junk food. Bapak maunya tradisional. Istri maunya belanja aja, masak di rumah. Mau kemana nih perjalanan? Harus ada pemimpin kan? Nah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nanti dirapikan sama Allah itu. Nah, sekarang bagaimana Anda keluar rumah? Setan itu udah jegat di depan. Malaikat juga antri di situ untuk jagain kamu. Kalau kamu punya tujuan, kalau kamu nggak punya tujuan, otomatis setan yang ambil alih. Udah nggak punya tujuan, nggak baca doa lagi. Nggak baca doa, udah. Nah ini mungkin teman-teman semua, sihir dalam Islam itu salah satunya berarti penggiringan opini termasuk sihir. Penggiringan opini, kemudian narasi-narasi yang dibuat gitu ya. Misalnya menyudutkan sesuatu atau menaikkan sesuatu yang nggak sebenarnya, termasuk sihir. Sihir juga. Termasuk sihir. Jadi sihir bukan melalui yang pakai ini semua gitu ya. Ya kelihatannya ilmiah gitu kan. Seolah-olah pakai data-data gitu ya, data-data yang kemudian pencitraan akan satu hal. Itu juga termasuk sihir. Nah pertanyaan kita berikutnya, apakah ketika kita akan proses menyoblos atau nusuk itu juga ada balutan sihir di sana yang perlu kita waspadai? Gitu. Ada nggak sih? Ada. Ada jadi, juga. Kita keluar rumah nggak jelas, gitu ya. Simbol kan keluar pakai kaki kiri kan. Simbol nggak jelas, kita butuh pertolongan Allah. Jadi sebelum keluar rumah sudah harus jelas pilihannya. Karena ini masalah kepemimpinan, ini masalah besar. Bangsa ini nanti bakal maju atau bakal berperang. Ini setan bermain di sini. Ya, ada setan yang dikendalikan oleh para dukun, ada juga yang keluar rumah yang nggak jelas tuh pasti ikut apa yang difikirkan oleh si dukun. Dia udah bekerja itu. Ada dukun-dukun khusus yang bisa bekerja untuk itu. Makanya setiap pemimpin dalam hadis Nabi SAW pasti ada 2 kubu. Ada bitonah khair, ada bitonah su. Jaga pemimpin itu dari yang bitonah su ini. Sekumpulan orang yang membisikkan kejahatan. Ya. Dalam hadis Nabi juga begitu. Kita harus berlindung kepada Allah. Ini doa-doa di antara yang diajarkan oleh Nabi. Kita harus berlindung kepada Allah dari pemimpin yang hadis Nabi SAW, kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Ada itu satu. Ada. Yang kekanak-kanakan ya. Dan yang bodoh. Iya. Jadi
Di sini ada juga anjuran ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu kana yata'awwadhu min imarati sibyan was-sufaha. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berlindung dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Imarah as-sibyan was-sufaha. Itu. Kita harus mohon perlindungan. Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was-sufaha. Nah, itu doanya. Kalau misalnya, ini pertanyaan aja teman-teman ya. Misalnya kekanakannya itu cuma gimmick gitu misalnya. Atau gimmick yang dibangun gitu misalnya. Ya kekanak-kanakan kan gak mesti di usia kan. Jadi ada orang usianya usia tua tapi perilakunya perilaku kekanak-kanakan. Jadi lebih gak substantif di gimmick terus gitu mainnya. Ya ini udah anak-anak beneran nih. Gitu loh. Kalau memang gaya bahasanya supaya bisa diterima oleh kaum Gen Z, it's okay gitu. Tapi kalau tiba-tiba ke situ terus kelihatannya gitu gimmicknya, ya udah kelihatan ini berarti kepemimpinan kekanak-kanakan dan kita harus berlindung kepada Allah dari imaratus sibyan. Ya bangsa ini mau dibawa kemana gitu? Ya ini sepertinya mungkin menjadi salah satu referensi teman-teman semuanya ya dari apa yang sudah diuraikan tadi. Mudah-mudahan jadi penghindar kita untuk salah memilih. Ya ini tadi kan kita bilang. Supaya nggak salah memimpin kita berdoa kan. Nah salah satu doanya itu. Jadi setelah keluar rumah juga dan doa berikutnya itu. Iya. Oke, nanti kita tulis juga di caption teman-teman biar. Ya ada banyak doa-doa. Nanti kita bikin doa khusus doa kemenangan lah ya. Kemenangan kita dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah keluar rumah sudah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu pun kalau masih belum kuat azamnya, kayak misalnya. Di mana kesalahan Adam dalam mengambil keputusan ketika diuji oleh Allah jangan mendekati pohon yang dilarang itu. Ya. Ternyata kesalahan Adam walam najid lahu azma. Allah tidak melihat adanya tekad pada Adam yang kuat untuk berkata tidak kepada godaan iblis. Di situ kesalahannya. Adam itu nggak berniat mengkhianati Allah. Tapi karena tidak adanya tekad. Nah Anda pun ketika keluar rumah ada sih gitu ya. Tapi gak punya ketetapan hati. Itu gak punya untuk memilih. Masih bisa dirubah sama setan. Kita tuh serapuh itu saja. Ya. Oh. Ya. Karenanya Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Sepanjang perjalanan kamu harus berzikir kepada Allah. Minimal Bismillahilladzi la yadur masmi syai'un fil ardi atau la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Supaya kita dilindungi. Waktu mencoblos ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bismillah. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau enggak masih bisa dipengaruhi oleh setan itu semua. Wah, ini menarik teman-teman semua bahwa pencoblosan itu perkara besar loh. Jadi perkara yang bukan main-main, ya bisa siapa aja deh. Kok coblos salah ternyata ya. Ya pemimpin tuh kayak Fir'aun. Penasihatnya siapa? Dukunnya siapa ya? Haman. Ya. Iya. Dan dia memainkan pengaruh tukang-tukang sihirnya semua. Apalagi pemimpin yang udah nafsu berkuasa. Ya. Bisa segala cara tuh. Ya itu yang dilarang. Ya dilarang kita memilih orang yang udah bernafsu banget mau berkuasa. Tapi bukan karena rahmah, bukan karena keadilan, bukan karena syura, gitu ya. Tapi memang ambisinya aja gitu. Nah ini bahaya. Kalau saya pun merasakan dulu kayaknya kalau kita tuh ya berbeda dengan yang berbeda keyakinan itu bisa ngumpul. Sekarang seperti ada friksi gitu. Seperti ada yang membangun itu. Seperti ada yang membangun polarisasi gitu kan. Dulu kayaknya berbeda pilihan juga nggak ada masalah gitu. Tapi sekarang beda pilihan udah kayak beda warga negara gitu ibaratnya. Ya saya kira tentang pembelahan itu memang sangat terasa sih ya. Mulai dari istilah aja kan. Cebong sama kampret, tapi alhamdulillah sekarang udah gabung jadi julid fisabilillah gitu kan. Tapi sekarang ini unik Sat. Dulu kampret adalah pendukung Prabowo. Iya. Cebong yang waktu itu berlawanan sama beliau. Nah sekarang ini cebong udah jadi kampret. Iya. Sebaliknya gitu juga ya. Begitu juga gitu kan. Teman-teman kita juga udah gitu kan. Ya.
Ada yang berubah warna juga kan? Ada yang Ya. bukan berubah warna, kelihatan warna aslinya. Oh, warna aslinya. Begitu. Jadi gimana satu? Ya memang ada yang memelihara itu dan dengan cara itu dia bisa memimpin. Oh, dipolakan memang seperti itu. Iya, dibentuk seperti itu. Tapi memang unik Sat. Kadang-kadang gini, ketika sebuah perusahaan contoh, kalau perusahaan itu atau juga satu organisasi itu anggotanya kompak, ya. Yang menjadi musuh dari anggotanya itu ketuanya. Tapi supaya semuanya tuh sampai ketuanya bisa diatur, konflik di bawahnya anggota dibikin konflik. Betul. Soalnya mungkin nature-nya manusia itu kepengen cari keberpihakan kan begitu. Iya. Itu kalau tidak punya dasar kekuatan kepemimpinan yang kuat, mengarahkan semuanya ke cita-cita yang dia tujukan. Nah, itu teori itu memang teori pemimpin yang lemah. Kalau ada satu bangsa dibangun berdasarkan itu menunjukkan sisi kelemahan dia, kenaifan dia. Kepemimpin yang asli kan seharusnya mampu mengarahkan rakyatnya ke arah yang dia cita-citakan tanpa memaksa. Apalagi membentuk friksi, gitu kan? Nah, itu baru kekuatan leadership ada pada dirinya. Iya, yang tidak sepakat pun ketika berdialog, jadi sepakat atau tidak sepakat, bukan jadi atau ikutan sepakat atau it's okay nggak sepakat kan gitu. Nah, atau diam-diam sebetulnya sepakat banget, tapi karena beda ya harus tunjukkan perbedaannya. Tapi dia mengakui sebetulnya ini benar gitu. Ya kayak Nabi kan pasti punya lawan, pasti punya musuh. Ya tapi kan pada akhirnya kayak di Madinah gitu kan. Di Mekah gitu kan, diusir, dimusuhin tapi nitip barang sama Rasul kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya sebetulnya ya kekuatan kepemimpinan dari sisi terutama keadilan ya. Itu yang sebetulnya yang kita butuhkan sih ke depan. Nah, lihat aja sekarang yang perilakunya seperti itu. Nah, sekarang ini Sat, melihat ya bagaimana saya menilai gitu, antum orang yang tidak bisa terbeli. Saya rasa mungkin yang datang ke antum juga banyak gitu. Apalagi di sisi politis dan bagaimana pengaruh antum juga di umat gitu ya. Dan dari penilaian yang dari awal sampai akhir, yang antum lebih ingin berpihak kepada apa yang ada di dalam hati nurani sesuai dengan semua tadi itu. Hal-hal tersebut yang sudah dipelajari. Dan memang semua paslon ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Pasti ya nggak ada yang flawless lah. Kalau membaca saya kan gampang, baca saya kan gampang. Oh, UBA ini keumatan, apalagi prinsip hidupnya jangan berikan yang sisa untuk Islam gitu. Itu saya terapkan dalam dunia Pancasila saya, saya sesuaikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau dilihat dari 2014-2019 kan, ya saya udah berseberangan dong dengan rezim, dengan rezim yang membelah umat jadi ini seperti ini kan, didiskreditkan, yang 411 kah, 212 kah gitu kan. Nah, kemudian ya takdirnya saya milih Anies di Jakarta, yang backup habis-habisan juga untuk Anies di Jakarta. Nah, selama di Jakarta saya melihat dia fine, ya nggak ada perubahan. Apa artinya kepentingan dia memperkaya keluarga, gitu ya. Nah, takdirnya dia sekarang mau naik jadi presiden juga nggak punya duit, gitu kan. Tapi saya masih yakin gitu dari semua pilihan, dan dari dulu saya juga nggak pernah nyebrang ke merah juga kan. Walaupun kita berbeda tapi sepakat untuk tidak sepakat kan. Ya, buat saya tokoh-tokoh Muslim di semua partai ada, ya. Tapi kali ini dan memang kalau secara formal politik kan tetap harus memilih kan, nggak boleh golput kan, nggak boleh golput ya. Jadi pilihan saya saat ini jatuh kemana? Ya ke 01. 01 Sat? Iya. Ya, makanya kemarin saya lihat gitu ya antum ketika ada acara tanggal 10 kemarin, ternyata ada panggung sendiri antum di situ, ada stage sendiri antum bersama tim gitu ya. Yang tentunya ada di sisi luar ya, sisi luar dari JIS tersebut gitu. Ini memang sudah dikoordinasikan atau memang inisiatif sendiri atau bagaimana? Ya, sebetulnya tanggal 10 Februari itu acara besar, tapi kan saya lihat nih Kapten Timnas lagi sibuk untuk dalamnya JIS, padahal kapasitas dalam JIS itu maksimal 100.000 lah ya. Yang mau datang nih jutaan. Nah, saya datang lah, ini ada begini nih, udah disiapin belum? Oh, dia nggak tahu tuh, artinya nggak nyangka kalau bakal jutaan. Oh deh,
Saya bilang nih bakal begini nih karena irisannya atau kita lihat ya masa-masa yang mau datang dengar dari teman itu bisa jutaan loh di Jakarta. Udah siap belum? Ya gara-gara itulah akhirnya udah kalau gitu UBN jadi panglima masa bagian luar. Gitu kan? Waduh, tiba-tiba jadi kayak gini. Urusan saya kan urusan keumatan, jangan sampai kemudian diprovokasi di luar, chaos di luar. Karena kan suara dari dalam JIS itu nggak kedengaran keluar. Iya, mereka udah datang gitu ya. Iya. Terus gimana nasib yang di luar ini? Siapa yang mendalikannya? Gitu kan? Nah, disitulah saya inisiatif. Jadi selain ada LED yang disiapkan oleh panitia, nah kita menyelenggarakan apa nih komponen-komponen ya, panggungnya, bagaimana rundown acaranya, bagaimana menjaga agar sinyalnya tetap kuat. Kemudian jika ada provokasi, kemarin kan ada yang pura-pura gila juga gitu ingin mengacau. Kemudian bagaimana kalau ada yang jatuh pingsan, gimana toiletnya, gitu kan? Nah ini kita koordinasikan di situ. Jadi ya atas nama Legiun 2045, ya saya kumpulkanlah teman-teman relawan-relawan ini, yuk kita kawal bagian luar, supaya teman yang di dalam tuh fokus, ya. Dan kita perlihatkan ini lo kondisi di dalam, kalau mau memaksakan nanti jadi begini, gitu ya. Tapi alhamdulillah. Semua terkondisi dengan baik. Alhamdulillah umat ini. Tapi mungkin karena mereka punya niatan yang sama gitu ya untuk kesana, ibaratnya ada cerita gini, itu jam 1.30 itu. Malam apa pagi atau dini hari? Dini hari. Saya berangkat dari rumah 00.30 kan. Setengah 1. Usah berangkat. Iyalah. Saya pulang padahal dari di situ saya pulang jam 9. Tapi rumah. Setengah 1 pagi antum ada di situ. Iya balik lagi lah. Saya khawatir kalau umat ini nanti kenapa-napa gitu loh. Bener, pure hujan deras. Pintu gak dibuka. Jam berapa saat hujannya? 1.30 lah. 1.30? Iya, hujan derasnya kan awalnya gerimis. Umat udah teriak buka, kehujanan mereka. Gak ada tempat bernaung, tenda kita udah gak cukup, jadi basah semua. Dan itu kan ada permukaan-permukaan yang gak nyerap air juga kan. Akhirnya tergenang. Udah basah semua mereka. Alhamdulillah. Gak ada tuh kepikiran goyang-goyang kemudian bangun, enggak. Dibukain. Kenapa? Mereka selawat. Selawatan tuh di bawah jembatan. Ada videonya itu. Justru berselawat. Gak ada tuh yang namanya emosi pada malam. Buka, gak ada. Berselawat mereka. Padahal udah rame-rame gitu kan tendensinya lebih ke arah vandalisme kadang-kadang. Harusnya gitu kan. vandalisme. Tapi mereka malah berselawat tuh pada malam hari itu. Masya Allah. Waduh, saya bangga. Setelah itu saya udah gak bisa tidur. Ya, saya mintalah sama Allah di tenda itu saya sholat. Minta ya Allah jaga agar jangan sampai terjadi sesuatu. Karena kan gampang sekali kondisi kayak begini. Lihat aja besoknya macetnya luar biasa. Dan jangankan si panitia, kita aja nggak pengalaman bikin acara besar. Itu baru pertama kali itu di JIS itu, di bagian luar. Boleh tahu Ustaz, berapa juta orang yang hadir? Agak sulit nih menghitungnya ini. Terus terang kita agak sulit menghitungnya. Saya nggak berani menduga-duga juga. Ya, kita masih lihat di Videotron, tapi kan itu di jalan-jalan itu udah macet semua leh. Jadi jam 5 sore aja, jam 5 sore hari Jumat, acaranya kan Sabtu. Jam 5 sore itu udah banyak yang survei lokasi. Udah macet di situ. Pukul 00 itu ya sudah, untuk mencapai lokasi itu minimal 2 jam. Ya. Kalau pakai kendaraan, kalau jalan kaki? Jalan kaki juga mesti parkir dari jauh. Ya dari Kemayoran, dari arah 2-3 kilo orang jalan itu minimal itu. Iya, saya dengar ada band yang tampil di situ 3 kilo di jalan kaki. Iya. Itu para influencer juga jalannya 3 kiloan gitu. Iya. Dan kemarin pulangnya lebih parah gitu kan kondisinya pada jalan kaki. Dan yang saya kenal semua influencer sana itu nggak ada kwitansi, Zat. nggak ada bukti transfer, nggak ada kwitansi. Ya kita pun saya di Legiun 2045 ini ya sudah itu semuanya kita dari sunduk Kunajuyu Buna gitu. Ya di kantong kita aja yuk kita urunan gitu. Ya pasangin tambahan toilet, tambahan tenda, kemudian ambulan, kemudian logistik, semua. Selesai acara, saya masih siapkan 200 orang tim untuk kebersihan. Dismantle lagi sama kebersihannya. Kebersihan. Katanya ada 8 titik posko, 3. Iya, 8 titik posko, kemudian 3 titik untuk mengarahkan massa gitu ya.
jangan sampai chaos dan kita jagain sinyal sampai tahu nggak Ri, ada yang mau nyolong. Kalau kemarin saya nggak tahu di JIS kan lagi katanya kehilangan sinyal 30 menit ya. Kita tuh untung di ujung ada kita nyambung gitu kan, itu diambil itu modemnya. Diambil modemnya biar untuk nggak terhubung. Untung itu di akhir. Jadi pas modem kita lagi diambil, ada yang penjaga di situ udah ditangkap. Akhirnya kita berhasil modemnya, dia kabur menyelinap. Yang pura-pura gila juga badannya gempal itu. Naik ke panggung saya. Pura-pura gila, iya. Banyak ininya ya, Iya. banyak dramanya ya. Iya, dia bikin berantem di bawah, tapi teman-teman nggak terprovokasi karena kita tahu dia ini supaya timbul berita nih. Ya. Dia naik ke panggung saya, udah saya masuk aja ke tenda. Nggak ngelayanin. Tahu saya nggak ngelayanin, dia bikin kacau di luar, bikin berantem. Nah, akhirnya ditanganin. Ketika ditanganin, nyebut nama satu jenderal, ada videonya, ingin mengadu domba lagi. Nah, kita nggak layanin deh gitu. Nah, itu yang di dalam nggak sanggup kan? Gimana arah masa ini? Nah, itu yang kita relawan di luar. Karena katanya ini JIS ini ada yang nalangin. Iya. Maksudnya ya kita tahu bahwa di 01 ini secara logistik memang tidak semewah yang lain gitu kan. Jadi semua budgetnya urunan gitu. Iya. Budgetnya seadanya, urunan umat gitu yang punya untuk bantu, dan JIS ini akhirnya sampai ada yang menalangi untuk penyewaannya. Iya. Itu siapa, Zat? Saya nggak tahu yang di videonya, dan saya pikir karena dia nggak mau disebut, ya lebih baik nggak usah disebut lah ya. Kalau disebut bahaya dia juga, membahayakan dia kalau kita sebut. Tapi yang jelas umat ini, ya ada yang dari daerah kalau mau ikut kampanye di sana gitu ya dibayar gitu, tapi dia pilih. Tadi cerita seorang tukang kue dari kampung di Jawa Barat, ya karena disuruh sama bininya berangkat, dia harus berangkat juga. Padahal untuk kena parkir saja juga dipalakin di situ. Ongkos parkirnya buat motor dia itu dikenain seharga tiket naik kereta api dari kampungnya ke sini. Parkirnya, tapi dia ikhlas. Tetap dijalankan. Teman saya punya video suami istri bapak-bapak tua, udah tua seperti makan pagi, mereka tuh udah dapat spot sih mereka tuh berdua. Itu satu nasi bungkus berdua suap-suapan. Tinggal segitu tapi emang. Dan sepertinya bukan yang dengan ekonomi berkecukupan juga. Dengan itu mereka berdua suap-suapan karena adanya cuma itu gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan hati masyarakat dengan Pak Anies itu cukup dekat ya ibaratnya. Iya, dan di luar tuh nggak kekurangan logistik, Mas Ari. Alhamdulillah. Kalau di tenda kesehatan kita, tim kesehatan kita yang ada, alhamdulillah nggak ada banyak masalah. Nggak ada pingsan-pingsanan gitu, nggak banyak. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu tanda ya. Ibaratnya sekarang Ustadz ya, kalau kita melihat mungkin berbeda pilihan itu hal yang biasa namanya juga dalam sebuah pemilu gitu saja. Kita tuh memilih bukan hanya yang menang, tapi yang benar kan tadi saya bilangnya. Memilih yang paling benar walaupun nanti nggak menang gitu. Tapi kalau menurut pandangan antum bagaimana? Seperti apa optimisme yang dimiliki? Insya Allah kalau kita semua kembali kepada dasar ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara ini, dan kita anggap itulah dasar kebenaran yang kita sudah sepakati bersama, ya berpegang aja ke situ, pasti dimenangkan oleh Allah. Insya Allah. Gitu ya. Lagi pula kan memang perubahan itu tidak bisa dihindari. Dan Indonesia menuju kemajuan yang ke depan memang kan juga membutuhkan perubahan yang signifikan, terutama ya kalau kita lihat juga kaget ini situasi fenomena K-popers ini gitu kan. Wah, rupanya ada sesuatu yang baru nih yang perlu juga dijangkau gitu ya. Yang kemudian juga kesadaran bangsa dalam berdemokrasi yang ketika tercabik ini kelihatan berontak gitu kan. Ini semua saya kira menjadi perhatian lah buat kita semua. Ya, jadi saya juga nggak memaksakan bahwa Anda harus sama dengan saya. Tetapi kalau kita memang menginginkan sesuatu yang lebih baik ke depan dengan kondisi keterbelahan hari ini, gitu ya. Begitu juga ketidakadilan kalau saya melihatnya gitu kan. Lihat aja Pak Anies berapa kali itu dicekal gitu kan. Kok bisa gitu ya. Dan sepertinya yang berita terdengar Pak Anies terus yang dicekal gitu. Tapi ada
dokumenter baru tuh Dirty Vote. Dirty Vote yang perlu kita tonton juga sepertinya, menarik. Saya udah lihat tuh, bener. Cukup berani ya, cukup berani. Nah ini ada yang unik. Ustadz ini kan bisa dibilang apa namanya crowd controller gitu ibaratnya. Kalau saya lihat ya secara 212. Istilahnya punya mengerti lah sedikit. 212, kemudian Palestine gitu, dan bukan ratusan ribu lagi yang dihandle biasanya itu sampai jutaan gitu, bahkan termasuk yang kemarin ini gitu ya, waktu di JIS. Kemudian tercuatlah tadi nama yang Antum sebutkannya itu Legion 2045. Ini apa nih, Sat? Jadi semangat 45 untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi kita ingin mengawal kebenaran dan sekaligus menjadi yang terdepan untuk mengoreksi jika terjadi penyimpangan. Saya bersama teman-teman, bersama masyarakat yang terlibat, kita bekerja secara sukarela, ya dengan kantong sendiri, dengan semangat. Yuk kita bawa Indonesia sebagaimana semangat Legion 45 kita, gitu ya. Saya menggunakan istilah ini juga sebetulnya istilah-istilah Romawi lah kalau Legend, iya, atau istilah-istilah yang mungkin bukan istilah Islam, tapi di masa kemerdekaan ini kan kata-kata atau diksi ini kan juga general taste ya. Iya, ini juga menggairahkan kan gitu. Nah, kata 45 menuju 2045, kemungkinan ini adalah fase atau angka penting bagi Indonesia, ya, menuju Indonesia Emasnya. Dan satu keyakinan yang saya yakini bahwa Indonesia ini adalah negara besar yang berpotensi untuk menjadi satu negara yang leading, yang memimpin dunia, terutama dari sisi keadaban. Ya sebut saja katakanlah Palestina kan paling berharap sekarang sama Indonesia, gitu kan? Ya. Tentu dari semua sisinya ya. Nah ini saya kira kalau bangsa ini berhasil melewati fase-fase ujian ke depan, insya Allah 2045 kita sukses. Jadi nggak usah baper dengan semua situasi ini. Bahwa saya punya pilihan. Tapi siapapun nanti yang menang, ya kita satu bangsa, kita satu negara gitu. Jangan mau dipancing untuk chaos kalau saya. Ya, memaksakan kehendak. Pokoknya kalau saya kalah chaos. Nah, itu sih berarti kanak-kanak itu. Ada narasi itu? Ya kayaknya sih diam-diam mulai terekspos tuh. Ya, kalau ada pemimpin kayak begitu karakternya, ya anak-anak dong. Jangan coba-coba kritik, hilang nanti. Iya, itu kekanak-kanakan namanya, bukan kepemimpinan yang rahmah, yang adil, yang syura, aspiratif gitu ya. Tidak. Jadi Legion 2045 ini bukan hanya mengawal untuk kemudian agar Pak Anies ini menang, tapi juga ikut mengontrol kepemimpinannya. Jadi bukan cuma pengagul gitu ya. Ngagul, yang penting ketika udah ini mau salah mau benar yang penting udah didukung kan gitu. Tapi nggak juga ikut mengontrol kepemimpinannya. Kalau pada saat salah ya dikoreksi gitu. Oh, insyaallah. Jadi kita mengawal kemenangannya, ya. Kemudian jika memang ada kesalahan ya kita ikut membantu meluruskan, ikut bertanggung jawab gitu. Ya, bertanggung jawab karena udah memberikan support gitu ya. Kemudian tuh jariahnya kalau salah berarti kita juga dong. Iya benar. Siapa aja di belakang Ustaz yang tergabung di sini? Kita nggak punya bohir. Bukan, maksudnya siapa aja gitu ya, apa bohir. Gak punya bohir, kita nggak punya pasukan tentara, kita nggak punya ini. Yang dipunyai apa Ustaz berarti? Umat aja. Ya, keikhlasan, ya, kerelawanan gitu ya. Itu yang kita punya. Cuma itu semangat itu aja sebetulnya. Tapi dahsyat. Umat itu ya kayak kita lihat kemarin itu, ya. Mereka tuh uangnya tak terhingga, tapi ya di kantong masing-masing. Iya, jadi sedikit-sedikit sih, tapi banyak gitu ya. Mereka ini kemudian biasanya isinya siapa aja? Para ulama atau juga mungkin? Sebetulnya dasarnya begini sih, dasarnya Mas Ari ini Legion 2045 ini melihat sisi optimis. Indonesia ini bisa loh menjadi negara yang maju ke depan di Indonesia Emas 2045. Tapi harus dikembalikan semangat 45-nya. Gitu kan? Semangat 45 itu ya Pancasilanya, undang-undang dasarnya. Tentu saya juga bukan berarti kembali UUD asli
semata-mata gitu ya. Kan sekarang banyak perubahan kan dalam undang-undang dasar kan ya. Udah nggak murni UUD 45 lagi sekarang kan. Iya gitu kan. Tapi tetap semangatnya itu kita kembalikan gitu. Karena insya Allah ke depan ini bisa menjadi negara maju. Siapa yang sevisi dengan kita, ya kita mulai. Nah, orang-orang yang sevisi, yang kenal saya, yang dekat, kita bersama-sama, yuk kita berjalan bersama-sama. Masya Allah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini 2045 bukan hanya untuk satu keyakinan saja, hanya buat muslim, enggak juga, buat semua gitu saja. Karena tergabung di dalamnya ini adalah orang-orang yang memiliki visi yang sama, keinginan yang sama, masa depan Indonesia akan dibawa kemana. Rugi banget kalau cuma untuk jangka pendek. Benar. Dan ini menariknya teman-teman, mungkin kalau dari pandangan luar melihatnya mungkin agak sedikit, jangan-jangan buat orang pengajian doang, ternyata enggak ya dalamnya, macam-macam ya. Bukan berarti kita nih nanti dapat apa gitu. Enggak gitu juga. Dasarnya kita ya pengorbanan. Benar. Nah, ketika mendapatkan misalnya sesuatu di negara itu adalah tugas, itu amanah yang harus diemban, gitu aja sih prinsipnya, bukan minta-minta gitu. Itu jadi pragmatis lagi dong. Iya. Kontraproduktif jadi. Iya, minta jatah udah bukan masanya lagi ibaratnya. Waduh, luar biasa teman-teman semuanya. Tinggal menghitung hari dan jam ini teman-teman. Jadi pastikan dari semua konten-konten kita di akhir-akhir ini akan minimal jadi bahan evaluasi dari teman-teman semuanya. Apakah form-form tersebut bisa diisi? Yang cocok ini di antara ketiganya, misalnya tadi yang dibilang Ustadz ada 1, 2, 3 gitu ya. Tiga-tiganya dikurasi teman-teman semua. Yang satu berapa nilainya dari sisi itu, yang kedua berapa nilainya, ketiga berapa nilainya, biar lebih objektif gitu ya. Mungkin setiap orang penilaiannya akan beda-beda saja, dan betul. Itu sah-sah aja. Dan kita tunggu saja, mudah-mudahan terpilih adalah yang terbaik yang akan membawa perubahan lebih baik ke depannya untuk Indonesia. Ya, mungkin ada nasihat dari Ustadz? Menuju mereka supaya gak ragu-ragu lagi. Iya. Netral antara hak dan batil itu salah. Ya. Pilihan kita akan menentukan nasib kita juga ke depan. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban untuk itu. Jadi menuju tanggal 14, mantapkan mulai hari ini pilihan kita. Nggak boleh ragu. Dan pilihan itu harus kuat. Ya, harus kuat dari dalam diri kita sendiri. Ya, insya Allah itu nggak akan terganggu. Benar guys, ingat kata Ustadz, netral itu adalah sebuah sesuatu yang keharaman gitu ya. Harus punya tujuan. Ibaratnya kalau mobil netral aja nggak jalan, ya kan? Harus jelas masuk gigi 1, perginya mau kemana. Kalau kata kiai saya nih, sikap saya kan juga kata kiai saya, lembaga pendidikan kita Gontor gitu ya. Kan Gontor tuh ratusan cabangnya. Baik pesantren, anaknya pesantren, cucunya pesantren, itu 1000-an kalau itu. Belum lagi alumninya seluruh Indonesia. Kita sebagai sebuah lembaga pendidikan memang tidak berpolitik pragmatis. Ya, tidak berpolitik praktis maksudnya. Tetapi integritas kita sebagai pribadi nggak boleh netral. Nah, itu kata Kiai. Ya, pilihannya Kiai udah mengarahkan juga. Rupanya sama gitu. Kiai kan udah terang-terangan juga tuh. Bahwa juga alumni kita juga begitu gitu ya. Ya, sebagai individu kita harus memilih gitu. Iya, nggak boleh jadi orang-orang yang punya pendirian teman-teman semuanya. Jangan sampai golput. Dan kisi-kisinya udah jelas semuanya. Mudah-mudahan bisa dipilih dengan backing yang kuat. Backingnya dalam hal doa. Pergi keluar rumah, baca doa. Jangan lupa coblos yang bisa membawa perubahan bangsa ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jazakallah khair Ustadz waktunya untuk tampil di sini, memberikan nasihat sama kita, memberikan kisi-kisi yang gamblang ini. Ini gamblang ini. Ya, kan memang nggak boleh abu-abu. Nggak boleh abu-abu. Dan mudah-mudahan Legion 2045 mampu membawa keresahan umat menjadi solusinya. Solusi keresahan umat masa depan. Kalau Legion sekarang begini prinsipnya. Aminkan Indonesia, lawan kecurangan, menangkan perubahan. Masya Allah. Dicatat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.